Halo semuanya, Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Untuk hari ini saya akan membuat masakan yang super Indonesia berbahan dasar tempe, tapi diolah menjadi sesuatu makanan yang kalau boleh dibilang jadi kayak meniru menjadi daging ya. Kali ini saya akan membuat abon tempe. Bagaimana cara membuatnya? Nggak repot, nggak susah, bahannya juga mudah didapatkan semuanya, bumbu-bumbunya, bahannya semua gampang semua didapatkan di sekitar rumah kita. Ini pun bagi yang penasaran bagaimana cara saya membuat abon tempe ini, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua bapak ibu yang menonton video ini. Ini pun OTW. Cus. Untuk memasak kali ini saya sudah menyediakan tempe. Ini tempenya satu bungkus saja ya, yang ukuran berapa nggak tahu, ini harganya kalau di Batam 2.500 satu bungkus. Kemudian ada teri. Ini terinya saya menggunakan teri yang kecil-kecil banget. Saya tadi mengambil 2 jumput kayak gitu. Untuk bumbu-bumbuannya saya menggunakan 1,5 sendok teh cabai bubuk, kemudian setengah sendok teh kunyit, kemudian ini 1 sendok teh ketumbar, bubuk ketumbar ya, dan yang di depannya adalah gula pasir 1,5 sendok teh. Untuk bubuk cabai, kalau di rumah susah mendapatkannya bisa menggunakan seperti yang merek-merek bawang cabai atau cabai merah biasa digiling langsung nggak masalah. Untuk bumbu lainnya ada bawang putih saya menggunakan 6 siung yang ukuran besar-besar. Kemudian ada jahe, ini jahenya menggunakan sekitar 2 cm ya. Dan di sini ada juga lengkuas. Lengkuasnya saya menggunakan sedikit, kalau menggunakan banyak silahkan sekitar 1 atau 1,5 cm saja. Saya menggunakannya nggak terlalu banyak. Kemudian ada daun salam dan daun jeruk. Ini daun salam dan daun jeruknya saya ukurannya sedang-sedang saja. Daun jeruk 3 biji, daun salam 4. Kemudian yang terakhir saya ada serainya 1 batang aja. Selain itu kita juga memerlukan 2 sendok makan bawang goreng ya. Udah, ini saja bahan-bahan yang saya perlukan. Sekarang kita langsung OTW oprek-oprek. Kalau menurut resep yang sebenarnya, tempenya itu harusnya menggunakan sebanyak 200 gram dan untuk terinya 50 gram nggih, 4:1. Tapi saya kan malas kalau untuk nimbang-nimbang makanan yang begini, karena ini bukan roti, jadi ya cuma ilmu kira-kira. Ini 1 bungkus, terus itu 2 jumput gitu aja udah. Ini tempenya saya iris halus. Setelah dipotong-potong menjadi kecil-kecil seperti ini selanjutnya akan saya goreng. Selain akan menggoreng tempe, saya juga akan menggoreng ini ikannya, dan bumbu-bumbu yang akan saya goreng sekarang adalah jahe, kemudian ada bawang putih. Dan apabila Bapak Ibu menggunakan kunyit yang segar, sementara saya menggunakan kunyit bubuk, maka Bapak Ibu harus menggorengnya juga nanti ya. Dah, sekarang kita langsung ngoprek-oprek ke kompor. Ini sekarang saya akan menggoreng tempe lebih dulu ya. Ini digorengnya tempenya hingga kering. Ini sengaja saya menggunakan minyak yang nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau menggunakan minyak yang banyak memang lebih cepat menggorengnya, tapi nanti akan ada banyak minyak sisa-sisa. Jadi nanti untuk masak berikutnya saya menggunakan minyak bekas. Saya nggak pengen seperti itu, jadi saya menggorengnya dengan minyak yang secukupnya saja. Ini sudah kering dan saya susah ngangkat tempenya ini karena menggunakan minyak yang sedikit. Sekarang saya goreng bumbu-bumbunya yang lain. Ini lengkuas, jahe, bawang putih saya goreng ya. Kita angkat lagi. Dan terakhir saya akan menggoreng ikan asinnya. Ini minyaknya sudah saya kurangi lagi ya. Sekarang saya akan menghaluskan bumbu yang digoreng tadi ya. Ini jahe dan bawang putihnya. Sementara untuk lengkuasnya akan saya pisahkan.
Di sini saya memang belum menambahkan garam. Kenapa? Karena ikan yang saya gunakan itu kan ikan asin. Jadi kalau saya di depan sudah ngomong pakai garam nanti takutnya keasinan. Kalau nanti kurang asin ya tinggal ditambahkan garam. Intinya seperti itu ya. Ini ketumbar, kunyit dan bubuk cabenya. Campurkan lagi ke ulekan bumbu ya. Gula pasirnya nggak usah. Sebenarnya nggak usah diulek juga nggak masalah, orang udah bumbu bubuk. Cuman untuk memudahkan menggiling bawang putihnya saja ini saya campur ke sini. Lengkuas saya masukkan. Berikutnya tempe juga saya masukkan. Ikan asin saya masukkan. Begitu juga dengan bawang goreng. Nah, sekarang ini akan saya haluskan. Dalam memblender kali ini saya tidak akan terlalu halus, masih agak ada kasar-kasarnya seperti itu ya. Ini sampai seperti ini saja, masih seperti pasir-pasir seperti itu, dan ini saya rasa sudah cukup. Kemudian saya akan memasukkan bumbu daun ya, serai, daun jeruk dan salam saya masukkan. Berikutnya bumbu yang sudah saya haluskan tadi saya masukkan juga. Ini saya menggunakan api kecil, kenapa? Karena saya menggunakan bumbu bubuk. Kalau menggunakan bumbu bubuk itu dimasak dengan api besar akan langsung gosong. Jadi saya menggunakan api yang kecil banget malah. Berikutnya saya masukkan tempe dan ikan asin yang sudah saya blender tadi. Gula pasir saya masukkan. Kenapa tadi daun-daunannya itu saya tumis lebih dahulu? Karena kalau resep orang lain itu memasaknya daun salam dan serainya ikut di blender. Saya nggak kepingin. Bagi saya daun salam dan batang serai itu kalau di blender jadi ngeres nanti di makanannya ya. Lebih baik digoreng di bagian awal supaya minyaknya harum. Dengan minyak yang harum itu rasanya juga menurut saya sama. Ini dimasak dengan api yang kecil juga, jangan api besar. Dan ini digongsreng-gongsreng seperti ini hingga mengeluarkan suara yang kayak kemerisik seperti itu, kayak kita jalan di kerikil yang lembut. Ini kalau mau warna lebih kuning bisa lagi ditambahkan kunyit. Kalau mau warna yang lebih coklat ya nggak usah ditambahkan apa-apa, tinggal dimasak terus nanti dia warnanya akan kecoklatan. Ini sudah mengeluarkan suara krisik-krisik. Sekarang langsung saya matikan apinya. Terus dibolak-balik seperti ini untuk menghindari gosong di bagian bawah ya. Kalau enggak segera dipindahkan ke tempat yang lain biar proses memasaknya segera berhenti. Oh ya, kalau mau menggunakan penyedap silahkan masukkan penyedap sesaat sebelum api dimatikan ya. Saya tidak menambahkan karena aroma ikan asin menurut saya sudah menjadi bumbu yang sedap di hidung, sudah menimbulkan selera makan untuk saya. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan silahkan. Bapak Ibu, ini abon tempenya sudah selesai dan ini aromanya tuh harum gurih banget. Harumnya ya dari daun-daunan tadi, terus gurihnya dari ikan asinnya. Dan kalau dilihat sekilas ini kalau saya bilang sih mirip-mirip kayak kremes kayak gitu ya. Tuh. Mirip-mirip kremes, hanya saja ini lebih padat teksturnya karena menggunakan tempe bukan tepung yang digoreng. Kalau mau dicoba silahkan Pak Bu, ini murah meriah, ini bahannya modalnya nggak sampai Rp5.000, sudah dapat satu piring. Dan kalau saya pribadi ini saya suka banget aromanya. Kalau rasanya saya belum ngicip yang betul-betul benar-benar ngicip makan kayak gitu ya. Dan sekarang saatnya saya akan ngicipi. Saatnya mencicipi abon tempe versi Santo Sapi. Saya cicipi abonnya dulu ya, nasinya masih panas karena baru mateng nih.
rasanya kriuk-kriuk, rasa manisnya sangat oke, tidak manis seperti masakan kayak apa namanya itu gudeg. Ini ada kleter-kleter manisnya seperti itu, dan gurihnya memang betul-betul yahut, terasa banget gurihnya. Untuk asinnya, oh iya, tadi pas di pertengahan video mungkin nggak keambil di gambar, saya menambahkan garam sekitar setengah sendok teh lebih sedikit. Dan untuk rasa asinnya ternyata sangat oke, karena saya pikir di awal itu dengan ikan teri itu asinnya sudah cukup, ternyata masih kurang. Jadi pas di pertengahan video saya masukkan garam, tapi mungkin nggak keambil gambarnya ya. Saya cobain dengan nasi. Ini kalau kayak gini bisa bikin orang gagal diet lagi. Kenapa? Karena cuma dengan makan begini tuh sudah. Ini makanan sederhana tapi sangat enak. Kenapa begitu? Ya karena ikan asinnya itu memberikan aroma yang membuat kita terasa lapar terus ya. Dan ini sangat berbahaya. Enak. Betul saya bilang di awal tadi bahwa ini seperti kremesan, tapi dalam versi yang gurih, dalam versi yang lebih wangi, lebih endol kalau saya bilang. Jadi ini tuh mau diberi nama kremesan tempe atau abon tempe, terserah. Kayaknya lebih bagus kremesan tempe ya daripada abon tempe. Tapi kalau rasanya sih memang ada manis-manis seperti abon sapi seperti itu kayak yang kita beli. Jadi, tapi kalau untuk bentuknya mirip kremesan kalau saya bilang. Ya sudah Bapak Ibu, Santo Sapi mohon pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye bye. Bye. When the sun goes down like a light